Halo saudara, Sapa Jatim kembali hadir ke hadapan Anda bersama dengan saya Vina Putri. Tanggal 9 Februari 2026 lalu diperingati Hari Pers Nasional. Peringatan ini merupakan momentum insan pers melakukan refleksi atau perenungan. Pers adalah pilar keempat demokrasi, pengawal perubahan, pengawas kekuasaan, penjernih informasi, hingga penghubung antara negara dan warga. Lalu apakah perlindungan hukum sudah menaungi insan pers? Kita bahas di program Sapa Jatim. Di studio sudah hadir dua narasumber, Bapak Tri Mulyono, pemimpin redaksi Tribun Jatim Network, dan sekaligus Wakil Ketua AMSI Jawa Timur. Halo Pak Tri, apa kabar hari ini? Baik, terima kasih Mbak Vina Putri. Baik, terima kasih Pak Tri. Sekaligus juga ada Ibu Profesor Dr. Hesti Armiwulan, SH.M.Hum, Ketua Laboratorium Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Ubaya. Apa kabar Ibu Prof Hesti? Alhamdulillah baik. Selamat untuk pers yang berulang tahun tanggal 9 ya? Betul. Iya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk ucapannya Bu Hesti. Terima kasih juga sudah hadir di studio Kompas TV Jawa Timur. Saya ke Pak Tri dulu. Pak Tri, ini kan Anda sebagai pelaku media juga. Anda melihat saat ini awak media ini sudah terlindungi kah secara hukum, Pak Tri? Ya, terima kasih Mbak Vina, Prof Hesti, pemirsa Sapa Jatim Kompas TV dimanapun berada. Kalau dari sisi regulasi ya, saya kira sudah ada undang-undang khusus, lex spesialis yang melindungi kerja-kerja jurnalistik setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers ya. Di pasal 8 misalnya, di situ secara eksplisit dijelaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya wartawan dilindungi oleh hukum gitu ya. Yang jadi tantangan itu adalah di pelaksanaan ketika ada sengketa pers, Mbak Vina ya. Jadi rupanya aparat ada yang menafsirkan undang-undang pers itu berbeda gitu ya. Maka kemudian terjadilah kriminalisasi jumlah insan pers gitu ya. Kita tahu ada kasus di Banjarmasin, Banjarhits, wartawan Banjarhits yang jadi terpidana karena mengkritik salah satu perusahaan Crazy Rich di Banjar gitu ya. Ada juga kasus jurnalis di Palopo yang mengkritik keluarga wali kota di sana juga dikriminalisasi. Nah, maka kemudian di tahun 2022 Dewan Pers, Pak Nuh waktu itu Prof Nuh membuat nota kesepahaman dengan Kapolri bahwa ketika ada sengketa pers seharusnya dikembalikan dulu ke Dewan Pers, baru kemudian Dewan Pers akan merekomendasikan apakah sengketa pers ini memang bisa dilanjutkan di aparat. Nah, itu yang kita lihat dinamika di pelaksanaannya, Mbak Vina. Gitu. Tapi sejauh ini menurut Bapak pelaksanaannya seperti apa? Apakah sudah sejalan seperti itu? Nah, itu dinamikanya. Lah kemudian setelah nota kesepahaman itu, alhamdulillah sejak 2022 itu catatan kami memang belum ada kasus-kasus menonjol yang menjurus ke kriminalisasi pers. Baik Pak Tri. Sekarang kalau kita lihat ya Bu Hesti ya, dari kacamata hukum Ibu Hesti, kan putusan MK ini juga menyebut bahwa sengketa pemberitaan ini harus melewati Dewan Pers terlebih dahulu. Nah, menurut Ibu Profesor Hesti ini, menurut Anda apakah ini bagian dari perlindungan para insan pers kah, Bu? Ya, saya memulainya dari undang-undangnya ya. Yeah. Undang-undang pers itu adalah produk sebelum adanya perubahan undang-undang dasar. Okay. Jadi Undang-Undang Nomor 40 Tahun, tadi Pak Tri sudah menyampaikan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99. Nah, dasar hukum yang dipakai di dalam undang-undang ini tentu adalah Undang-Undang Dasar. Pasalnya itu pasal 28 bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, menyampaikan pendapat itu dijamin oleh undang-undang. Nah, salah satu undang-undang yang terbit karena pasal 28 itu adalah undang-undang pers, bahwa pers itu adalah bagian dari prinsip demokrasi ya, dalam konteks negara yang demokratis. Maka pers itu adalah membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi pemberitaan yang itu tepat ya. Jadi sesungguhnya ini adalah
keberadaan pers itu menjalankan hak konstitusional dari warga negara. Itu ketika Undang-Undang Dasar belum diubah. Nah, ketika kemudian Undang-Undang Dasar diubah, nah ternyata dinamika hukum itu sangat cepat ya, apalagi dengan adanya terkait dengan AI dan sebagainya. Undang-undangnya juga macam-macam gitu ya penambahannya. Nah, oleh karena itu apa yang dilakukan oleh teman-teman pers, mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, mempersoalkan tentang pasal 8, bukan menguji pasal 8, tetapi MK itu dia juga mempunyai kewenangan untuk melakukan interpretasi, the final interpreter of Constitution. Nah, jadi memberikan interpretasi yang tepat atas pasal 8 Undang-Undang 40 1999 terhadap Undang-Undang Dasar. Nah, kalau seperti itu, maka apa yang diputuskan oleh MK itu adalah menegaskan, memberikan kepastian hukum bahwa pers itu harus mendapatkan jaminan perlindungan hukum secara tepat. Nah, pasal itu ternyata belum bicara apapun. Dengan adanya Undang-Undang ITE, adanya KUHP, kemudian literasi kepada masyarakat itu juga sangat minim. Nah, sehingga insan pers itu menjadi salah satu target dari perlakuan tindak pidana, kriminalisasi. Itu yang terjadi. Oleh karena itu saya menilai apa yang dilakukan oleh teman-teman pers, melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, dan oleh MK pasal itu sudah mendapatkan kejelasan, maka itu adalah salah satu upaya untuk memberikan kepastian terhadap perlindungan hukum kepada insan pers. Baik, jika mendengar pernyataan dari Profesor Hesti, ini mungkin bisa dilengkapi mungkin dari Bapak Tri sendiri terkait dengan putusan MK begitu Pak. Ini apakah menjadi angin segar untuk awak media? Jadi setelah tadi ada Undang-Undang Pers, lalu ada nota kesepahaman dengan aparat penegak hukum, dan yang kabar menggembirakan adalah ketika putusan MK tanggal 19 Januari tahun ini yang mengabulkan sebagian gugatan teman-teman dari Irwakum ya, Ikatan Wartawan Hukum, dari jurnalis kompas.com, ini memang secara psikologis menjadi menenangkan gitu ya, jadi vitamin baru kami gitu ya. Tapi catatan bahwa ya poinnya bahwa putusan MK ini kan menegaskan bahwa pers ini adalah pilar keempat demokrasi gitu kan. Dengan menegaskan itu maka diharapkan kontrol sosial itu tetap berjalan gitu ya. Tapi catatan yang lain bahwa bukan berarti putusan MK ini kemudian menempatkan jurnalis di atas hukum gitu ya. Saya kira tetap posisi kita adalah equality before the law gitu ya. Jadi semua warga negara ya setara posisi hukumnya. Tetapi ini setidaknya menjadi tanggung jawab moral juga kita untuk membuktikan bahwa kita di dalam kerja-kerja jurnalis itu juga tetap mengedepankan kode etik jurnalistik. Baik, Pak Tri. Bu Hesti, ini apakah aturan ini bisa menutup celah kriminalisasi terhadap pers, Bu? Kalau menurut Bu Hesti seperti apa? Kalau menutup enggak ya, tidak ya. Tetapi artinya ada upaya-upaya yang harus menghormati teman-teman jurnalis. Karena di undang-undang itu kan sudah disebutkan bahwa sebetulnya jurnalis ini adalah tadi disampaikan pilar keempat demokrasi, kemudian menjaga marwah dari prinsip kedaulatan rakyat, ya. Nah, dari situ sudah disebutkan di undang-undang bahwa sebelum proses hukum itu harus melalui Dewan Pers, karena salah satu fungsi Dewan Pers itu adalah terkait dengan menyelesaikan hal-hal yang terjadi dalam yang dilakukan oleh teman-teman jurnalis. Jadi bukan menghilangkan, tetapi ada upaya yang harus dilalui melalui Dewan Pers. Nah, kalau kemudian lewat Dewan Pers yang bersangkutan masih belum puas, maka sebagai warga negara dia punya hak untuk tetap melakukan upaya hukum. Nah, tetapi tentu upaya hukum itu juga harus dipahami oleh para penegak hukum. Tadi Pak Tri menyampaikan.
Tidak bisa kemudian langsung ini adalah tindak pidana. Ya, Tapi harus kembali lagi melihat undang-undang persnya, kemudian sekarang ini kan mengedepankan restoratif justice. Ya. Baik. Maka jangan sedikit-sedikit kriminalisasi. Nah, Baik. saya kira itu akan membungkam pers untuk berani menyampaikan berita-berita yang benar dan itu dibutuhkan oleh publik untuk menilai bagaimana kehidupan bernegara itu. Baik, Ya, menarik sekali yang disampaikan oleh Profesor Hestis dan juga Pak Tri tadi, tapi kita harus break sejenak untuk segmen kali ini. Tetaplah bersama kami, Saudara, di Sapa Jatim. Terima kasih Saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Jatim. Saya masih bersama dengan narasumber Bapak Tri Mulyono, pemimpin redaksi Tribun Jatim Network dan sekaligus Wakil Ketua AMSI Jawa Timur. Dan Ibu Profesor Dr. Hesti Armiwulan SHMH, Ketua Laboratorium Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Ubaya. Nah, di segmen ini Pak Tri, tahun ini kan juga sebagai momentum untuk refleksi bagi insan pers di tengah gempuran gelombang informasi yang perlu dijernihkan begitu ya. Nah Pak Tri, hal-hal apa saja yang bisa menjadi bahan refleksi bagi jurnalis? Ya, Mbak Vina, jadi ya ini tahun-tahun tantangan bagi industri pers ya. Kita tahu banyak sekali dinamika yang terjadi, tetapi justru dalam momentum ini ya nanti akan terpetakan gitu ya, mana yang industri pers yang memang menjernihkan gitu ya, menyehatkan ruang-ruang publik gitu ya. Dan saya kira ada beberapa poin yang ingin kami sampaikan ya dalam upaya untuk mewujudkan pers yang bebas tapi bertanggung jawab gitu ya. Saya kira yang pertama adalah bagaimana kita untuk meningkatkan kapasitas individu-individu di ruang redaksi gitu ya. Dan Dewan Pers sekarang sudah tidak hanya sekarang ya, sejak lama mulai mengkampanyekan uji kompetensi wartawan UKW ya. Jadi semua awak redaksi nanti harus menjalani uji kompetensi wartawan. Yang kedua saya kira yang penting juga ke depan perusahaan pers harus mulai memperbanyak jurnalis-jurnalis yang spesialis gitu ya. Seperti apa Pak itu? Jadi kalau dulu dogmanya kan kalau jurnalis itu tahu sedikit tapi banyak ya Prof ya. Tapi kalau guru besar itu tahu sedikit tapi banyak gitu ya, mendalam. Tapi rasanya sekarang jurnalis juga harus tahu meskipun sedikit tapi banyak dan mendalam gitu ya. Jadi itu yang di kami di Kompas Gramedia juga mengupayakan itu. Jadi ada wartawan spesialis hukum, politik, ekonomi, olahraga gitu ya, dalam rangka untuk memberikan informasi yang betul-betul aktual dan terpercaya. Dan yang berikutnya saya kira yang tidak kalah penting, bagaimana kita meningkatkan literasi digital di tengah maraknya teknologi artificial intelligence gitu ya. Jadi jangan sampai jurnalis terjebak pada informasi hoax atau deepfake gitu ya. Jadi video-video yang itu ternyata hoax tapi dianggap sebagai sumber informasi awal gitu ya. Dan wartawan saya kira ada Dewan Pers di banyak lembaga independen melakukan pelatihan cek fakta misalnya, itu salah satu upaya ya untuk meningkatkan literasi digital di kalangan insan pers gitu ya. Dan yang berikutnya saya kira juga kita mau nggak mau memang harus meningkatkan atau menguatkan lagi upaya kita untuk menjalankan kode etik jurnalistik ya Mbak Vina. Jadi kita juga harus mengutamakan hak jawab ketika ada masyarakat yang merasa informasi yang kita sajikan tidak cover both side gitu ya. Itu harus menjadi pertama harus diutamakan. Yang kedua juga kita harus minta maaf kalau memang ternyata kita melakukan misinformasi gitu ya misalnya itu ya. Itu harus menjadi upaya kita di internal, koreksi diri bahwa ketika kita melakukan kesalahan juga harus meminta maaf dan memberikan hak jawab. Saya kira itu upaya-upaya ke depan, dan mungkin
yang terakhir juga saya kira kesejahteraan wartawan, Mbak Vina. Jadi ini saya kira kita omong kosong ya kalau Agak sensitif ya, Pak. kalau wartawan mau idealis tapi ternyata kesejahteraannya tidak diperhatikan. Nah, ini mungkin jadi PR kita ya di awak redaksi maupun pemilik industri media, Prof ya. Mudah-mudahan ini ke depan makin baik lah. Amin, amin. Nah, Profesor Hesti, ini kan yang paling ditakutkan oleh awak media begitu, karena seringkali kritikan ini dibawa ke ranah pidana jika ada pihak yang merasa dirugikan dalam hal pemberitaan. Nah, menurut Profesor Hesti, penjelasan apa sih yang bisa memberikan wawasan untuk kita semua? Saya kira tadi sudah cukup banyak ya yang disampaikan oleh Pak Tri terkait itu. Sekarang ini kan tantangannya luar biasa, bahwa semua orang sekarang merasa menjadi jurnalis. Mereka bisa menulis apapun melalui media sosial, kan? Nah, sehingga sekarang ini apa istilahnya, ini kan perebutan ya, perebutan mendapatkan trust dari masyarakat. Ada deepfake, ada macam-macam AI itu. Nah, sehingga memang profesionalisme dari teman-teman jurnalis itu sangat dibutuhkan. Kalau bahasa undang-undang itu, jurnalis juga harus memiliki kompetensi. Nah, kompetensinya itu bisa kompetensi yang umum atau kompetensi yang spesialis tadi. Nah, kalau ada soal kriminalisasi, ini memang satu bagian risiko yang harus dihadapi, gitu kan? Karena sebetulnya teman-teman jurnalis, guru, dosen ini kan pendidik dalam konteks mencerdaskan kehidupan bangsa. Samalah fungsinya. Yang satu dalam konteks formal, yang satu di dalam konteks pemberitaan. Nah, jadi saya juga tidak setuju kalau apa yang dilakukan oleh teman-teman jurnalis kemudian dikriminalisasi, karena itu sebetulnya membelenggu ya, membelenggu insan pers untuk menyampaikan pemberitaan yang benar. Nah, literasi itu juga harus dilakukan. Tadi disampaikan literasi media itu harus disampaikan kepada publik. Apa bedanya informasi, apa bedanya berita, gitu ya. Kemudian pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh seorang jurnalis itu saya kira penting. Jadi jangan kemudian sekarang siapapun tadi saya katakan bisa menjadi jurnalis, tetapi seorang jurnalis yang sah, yang dilindungi oleh undang-undang itu harusnya bisa memberikan yang lebih dari yang lain. Oke, terima kasih Prof. Hesti. Nah, ini Pak Tri, ini apa yang bisa diperbaiki kinerja para jurnalis di Indonesia terkait dengan profesionalisme dan juga kredibilitasnya? Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa ya beberapa upaya ya untuk meningkatkan kepatuhan kita kepada kode etik jurnalistik ya. Tapi di ekosistemnya juga saya kira penting, Mbak Vina. Jadi misalnya ya industri pers sekarang ya harus bertransformasi ke model baru bisnis gitu ya. Dulu memang darahnya media itu mungkin sampai sekarang ya lebih banyak mengandalkan placement iklan misalnya ya. Itu kemudian kenapa di dalam beberapa tahun terakhir banyak media yang berlomba-lomba untuk mendapatkan traffic yang tinggi, bahkan sampai terjebak pada konten-konten yang clickbait misalnya. Nah, itu juga harus kita pikirkan bagaimana kita menemukan revenue stream baru selain iklan. Misalnya sudah banyak dilakukan oleh beberapa media, kita juga punya event organizer misalnya ya, EO yang tentu menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang tidak bertentangan dengan bisnis media, misalnya pelatihan, seminar, talk show gitu ya. Itu menjadi bisnis baru di industri pers. Yang lain juga sekarang banyak kami mengembangkan subscription lagi ya, langganan. Jadi orang yang tidak gratis lagi untuk bisa mengonsumsi informasi gitu ya. Seperti dulu ketika cetak kan memang beli koran cetak ya. Papernya ya Pak ya. Cetaknya. Sekarang ketika era digital kan memang banyak free informasi. Ya, ini ke depan kita coba kita berlangganan meskipun nilainya kecil tapi itu ada pelibatan oleh masyarakat. Dan kalau di luar negeri juga sudah mulai banyak
dilakukan mengandalkan pembiayaan dari donasi gitu ya. Jadi pelibatan langsung dari masyarakat yang memang menginginkan pers yang independen, kemudian memberikan donasi. Itu juga menjadi salah satu alternatif saya. Dan yang terakhir saya kira memang dalam upaya untuk meningkatkan kompetensi ya memang harus ada penguatan lembaga independen. Dalam hari ini Dewan Pers ya, ini lembaga independen yang kita harapkan jadi watchdog, pengawas kami juga gitu ya. Jadi jangan seenaknya gitu ya, jangan merasa kebal hukum misalnya. Saya kira pelibatan lembaga independen dan masyarakat tadi sudah disinggung Prof. Hesti, ya itu jadi masyarakat nanti akan tahu nih mana media yang abal-abal, mana yang media yang menjunjung profesionalisme, itu akan makin ketahuan gitu ya, Prof. Dan dampaknya kalau kita melanggar itu kita bisa dihukum oleh masyarakat ya, kita tidak terpercaya dan pasti bisnis kita juga akan kolaps kalau kita nggak mendapat kepercayaan dari publik gitu. Oke, Pak Tri. Bu Hesti, apakah produk dari jurnalistik ini bisa menjadi delik hukum, Bu Hesti? Kalau produk tadi, kalau namanya delik hukum itu karena sekarang itu masyarakat punya hak semuanya tadi equality before the law, ya. Jadi pada prinsipnya apabila ada masyarakat warga negara yang dirugikan, apakah itu oleh individu, oleh lembaga, bahkan oleh negara sekalipun, itu masyarakat berhak untuk melakukan upaya hukum. Nah, kita mengenal upaya hukumnya, ada upaya hukum perdata, ada upaya hukum pidana, ada upaya hukum tata usaha negara. Jadi apapun sekarang ini bisa menjadi delik hukum. Tapi tadi kan problemnya ini bukan soal delik hukumnya, tetapi bagaimana masyarakat publik memahami tentang eksistensi dari pers dalam menegakkan atau memenuhi aspek demokrasi dan negara hukum. Itu yang harusnya dipahami. Kalau delik hukum siapapun, jangankan sekarang profesi apapun, itu bisa dibawa ke ranah hukum. Notaris, banyak sekali notaris kena kasus pidana, dosen, guru, siapa yang sekarang tidak bisa dibawa ke ranah hukum? Karena masyarakat kita sekarang ya sedikit kemudian dibawa ke ranah hukum. Nah, itu yang harus kita pahami. Jadi siapapun itu harus paham tentang delik hukum. Teman-teman kami sekarang yang aktivis itu ketika menyampaikan kritik juga bisa dibawa ke delik hukum. Tidak ada yang tidak bisa dibawa ke delik hukum karena kita negara hukum. Maka tadi Pak Tri menyampaikan profesionalisme itu harus dipahami, kode etik itu harus dihormati, kemudian apalagi ya kalau ada kode etik, kemudian sekarang kita juga harus tahu bisa pilih-pilih gitu ya, mana yang itu harus dikemukakan atau tidak. Nah, ini yang kita lihat sekarang kan. Katakan banyak guru, kalau dulu guru itu digugulan, ditiru. Tapi sekarang guru juga dia hanya memenuhi karena itu job seekers gitu ya. Tidak ada pekerjaan lain gitu ya. Nah, sehingga dia tidak paham tentang profesionalisme itu. Nah, ini yang harus kita lakukan. Jadi siapapun itu bisa terkena hukum karena ya memang sekarang kondisinya seperti itu, dikit-dikit dibawa ke ranah pidana begitu ya, Bu ya. Baik, terima kasih untuk penjelasannya Bu Hesti. Kita harus break sejenak, saudara, tetap bersama kami di Sapa Jatim. Anda masih bersama kami, saudara, di Sapa Jatim. Saya masih bersama narasumber Bapak Tri Mulyono, pemimpin redaksi Tribun Jatim Network dan sekaligus Wakil Ketua AMSI Jawa Timur. Dan sekaligus Ibu Profesor Dr. Hesti Armiwulan, SH MHum, Ketua Laboratorium Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Ubaya. Di segmen terakhir ini, Pak Tri, ini dari sisi profesionalisme juga, awak media ini juga harus diingatkan kembali ya Pak ya, bahwa data Dewan Pers juga masih banyak terkait laporan profesionalisme yang diduga melanggar. Nah, ini juga menjadi refleksi bagi insan pers untuk melakukan pembenahan profesionalisme dan juga integritas. Apakah Anda setuju untuk hal ini? Ya, saya kira setuju sekali Mbak Vina. Dan memang kalau di data Dewan Pers tahun 2025 itu ada 80 lebih sengketa pers yang dibawa ke Dewan Pers gitu ya. Dan ini
ketika ini menunjukkan ya, satu menunjukkan bahwa memang masih banyak dari kita yang memang perlu ada peningkatan kapasitas dan profesionalisme. Tapi sisi lain ya memang kesadaran aparat penegak hukum yang lebih dulu menyampaikan ke Dewan Pers ketika ada sengketa pers, ini yang kabar yang membahagiakan gitu ya. Dan di kasus kekerasan jurnalis juga masih terjadi, misalnya kalau di cenderung meningkat bahkan ya, kalau di 2024 itu mungkin sekitar 73 kasus kekerasan jurnalis, di tahun 2025 itu sampai 89 kasus kekerasan. Angka yang tinggi. Tapi, ya Pak ya? Lebih didominasi oleh kekerasan fisik, misalnya intimidasi ketika liputan aksi demo misalnya gitu ya. Tetapi juga yang terbaru ini adalah kekerasan secara digital, Mbak Vina. Jadi ini juga harus jadi pemahaman baru bahwa ketika orang melakukan kekerasan terhadap jurnalis ini ada modus baru kekerasan digital. Jadi seperti apa ancaman? Salah pembulian? satunya misalnya mehack akun media sosial media tersebut misalnya, atau juga doxing, jadi menyebarkan informasi pribadi si jurnalis ketika dia dianggap melakukan liputan investigasi misalnya. Juga yang paling parah misalnya dia juga bisa memanfaatkan buzzer untuk mengirim konten-konten spam sehingga website kita itu bisa error dan tidak bisa dibuka lagi misalnya. Itu juga upaya-upaya modus baru di tengah teknologi informasi. Itu yang harus kita waspadai. Tapi prinsipnya bahwa sekali lagi bahwa ketika kerja-kerja jurnalis itu menghasilkan produk jurnalistik, dan ketika terjadi sengketa pers, maka harus disampaikan dulu ke Dewan Pers. Baru kemudian aparat penegak hukum Dewan Pers akan memutuskan ya apakah ini memang produk jurnalistik sehingga perlu diselesaikan di Dewan Pers, atau memang produk non jurnalistik yang itu tetap bisa dikenakan pidana Undang-Undang ITE misalnya ketika terbukti bahwa perusahaan pers ini menyebarkan fitnah atau hoax misalnya, atau lembaga pers ini belum memenuhi kualifikasi sebagai perusahaan pers ya, tidak tersertifikasi Dewan Pers misalnya. Itu jadi menegaskan apa yang disampaikan Bu Hesti bahwa tidak ada siapapun warga negara yang kebal hukum termasuk jurnalis. Tapi putusan MK Januari kemarin memberi penegasan bahwa ketika produk jurnalistik diperkarakan ada sengketa pers, maka SOP-nya adalah ke Dewan Pers dulu, baru kemudian aparat penegak hukum akan menindaklanjuti apakah ini perlu dikenakan Undang-Undang Pers atau delik pidana biasa gitu ya, Undang-Undang ITE atau KUHP. Aturannya di sini memang sudah jelas seperti itu ya Pak Tri. Mungkin dari Profesor Hesti ada yang perlu ditambahkan Ibu terkait dengan statement dari Pak Tri. Ya, kalau kondisi sekarang ini kita lihat memang semua profesi menurut saya berat gitu ya di dalam melaksanakan profesionalismenya. Kita lihat kalau dulu yang namanya kekuasaan itu kan ada namanya trias politika. Itu ada eksekutif, ada legislatif, kemudian ada yudisial atau yudikatif. Nah, sebetulnya menurut Prof. Jimli itu ada kuadru politika, di mana bicara pilar demokrasi. Itu mestinya ada penguasa, kemudian ada pelaku bisnis, dan kemudian ada insan pers. Nah, tiga ini sebetulnya harus separate ya, harus terpisah. Dunia bisnis, para penguasa, pers itu adalah terpisah. Tidak boleh ini menjadi satu. Problem kita sekarang di sini itu dia penguasa, dia pengusaha, dia juga memiliki usaha pers. Sehingga kemudian apa yang tersampaikan kepada publik itu dibatasi tadi oleh perusahaan persnya itu. Nah, jadi keinginan teman-teman jurnalis itu dia independen, ingin menyampaikan fakta yang ada di lapangan, tetapi perusahaannya
itu dia ingin tetap eksis sehingga dia harus berpihak pada penguasa katakan. Nah itulah yang kemudian menyebabkan profesionalisme pers itu menjadi terbelenggu. Tidak ada kemandirian, tidak ada keberanian untuk menyampaikan pemberitaan. Atau bisa jadi teman yang kritis, teman-teman jurnalis yang kritis itu kemudian ketika menyampaikan ke redaksi nih ke Pak Tri ternyata harus dipilah-pilih. Oh ini yang aman disampaikan, yang ini tidak aman. Padahal sesungguhnya inilah yang dibutuhkan oleh publik yang tadi kemudian masuk laji. Nah saya kira namanya profesionalisme itu tidak hanya diukur dari jurnalis itu, tetapi tadi disampaikan ekosistemnya itu juga harus ada, mulai dari jurnalis, kemudian perusahaan, dan ujungnya adalah Dewan Pers. Dewan Pers bukan segala-galanya, karena kalau kita lihat kalau Dewan Pers ini bisa memainkan peranan secara baik, maka sesungguhnya ini adalah bagian dari pilar peradilan, ya. Jadi sekarang itu KIP dia punya peradilan, ya, bisa melakukan pengadilan terkait dengan delik informasi, gitu kan. Nah, pers juga begitu, lakukanlah itu secara terbuka ketika ada sengketa-sengketa pers misalkan. Nah, itu yang sudah berani terbuka itu sidangnya terbuka kan KIP itu ya, dia sudah terbuka. Bawaslu sekarang juga punya sistem peradilan. Nah, saya kira Dewan Pers juga harus berani mengatakan itu. Nah, ketika ini ada delik pers, maka harus diputus melalui Dewan Pers. Ini yang kita cermati sehingga publik, oh ya sudah, oh ini ternyata ada independensi karena pers itu menjaga independensi dan juga meningkatkan kapabilitas dari pers. Nah ini juga yang harus diperhatikan oleh teman-teman jurnalis. Dan sekarang yang kita lihat ini harus diakui ya, ketika ada pemberitaan satu, kita buka yang lain-lain, loh kok sama ya? Diksinya, kemudian pemberitaan yang disampaikan itu yang satu dengan yang lain sama. Nah ini menunjukkan sudahlah copy paste aja, satu yang turun ke lapangan, yang lain tinggal ikut-ikutan. Padahal apa yang dilakukan oleh teman jurnalis satu ini belum tentu itu fakta yang real, gitu kan? Nah sehingga menurut saya tadi itu profesionalisme, peningkatan kapasitas, kompetensinya, dan kemudian ada watchdog ya, dengan kode etik dan juga kemudian mekanisme yang ada di Dewan Pers. Saya kira itu akan menumbuhkan pemberitaan yang betul-betul sehat dan bisa diterima oleh masyarakat. Satu lagi menurut saya adalah teman-teman pers juga harus melakukan literasi kepada masyarakat, gitu ya. Kita tidak bisa menggantungkan literasi ini pada satu pihak. Jadi keterlibatan insan pers untuk juga melakukan literasi kepada publik, saya kira itu juga sangat penting. Karena sekarang medsos itu gempurannya sudah luar biasa, dan kita dikenal nih, masyarakat Indonesia dalam menggunakan medsos itu masih tidak santun, gitu ya. Betul. Nah, sehingga ini yang harus kita lakukan. Buzzer di mana influencer yang itu kemudian mengikis teman-teman jurnalis menjadi profesional. Gitu. Yang terakhir mungkin secara singkat ya Pak Tri ya, mungkin pesan-pesan apa yang ingin disampaikan untuk para jurnalis terkait dengan momen Hari Pers Nasional ini? Ya, saya kira kemerdekaan pers itu bukan tanpa tanggung jawab, Mbak Vina ya. Jadi dan produk jurnalistik yang dilindungi oleh hukum adalah produk jurnalistik yang memenuhi kaidah jurnalistik. Jadi kita insan pers tentu punya semangat baru ini. Sudah ada vitamin keputusan MK, tapi di dalam newsroom sendiri harus punya semangat baru juga bahwa menegaskan bahwa kita harus bekerja lebih profesional, menaati kode etik jurnalistik. Baik, kemudian dari Ibu Profesor Hesti. Iya, saya merasa begini, masyarakat itu semakin lama semakin cerdas. Kebutuhan masyarakat akan pemberitaan yang benar sesuai dengan fakta itu tetap menjadi kebutuhan primer. Nah, oleh karenanya teman-teman jurnalis, insan pers itu juga harus tetap meningkatkan profesionalisme dan menurut saya harus terus berjuang agar publik ini tetap menaruh harapan yang besar kepada
insan media. Jadi kalau di negara lain kami melihat medsos banyak, buzzer banyak, tetapi karena trust publik kepada media itu sangat tinggi, maka informasi-informasi itu tidak mendapat tempat di hati publik. Nah, menurut saya tantangan sekarang dari teman-teman insan pers, bagaimana media mainstream ya, saya katakan mainstreamnya melalui elektronik ataukah itu melalui pemberitaan tulis, saya kira ini harus tetap dilakukan. Buktinya sudah banyak kok. Yang dipercaya publik sekarang semuanya subscribe ya, teman-teman, saya kira kita lihatlah. Termasuk saya kira Kompas TV juga masih mendapatkan kepercayaan, Tribun, Tempo itu ya, Bocor Alus, dengan itu saya kira masih tetap dibutuhkan. Jadi sekali lagi selamat merayakan hari ulang tahun pers, dan kami berharap pers itu bisa menjadi pilar demokrasi yang tetap dibutuhkan masyarakat untuk menyampaikan kebenaran. Baik, amin. Terima kasih Profesor Hesti dan juga Bapak Tri untuk penjelasan dan juga waktunya sudah hadir di sini. Dan kemerdekaan pers adalah pilar vital demokrasi yang wajib dijaga sebagai hak asasi warga negara untuk memperoleh informasi. Dan sekali lagi, saudara, terkait dengan hal ini, bahwa pers diharapkan ini tetap independen, profesional, dan berintegritas, dan teguh menyuarakan kebenaran demi kepentingan publik. Saya Vina Putri pamit beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Kita berjumpa lagi di episode Sapa Jatim berikutnya. Sampai jumpa.